Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Saras Darundas dari Prodi Hubungan Internasional kelas A 2020. Di video ketiga ini, saya akan kembali membahas pertanyaan saya di video sebelumnya secara lebih dalam lagi. Pertama-tama, saya akan melakukan self-evaluate kepada diri saya sendiri. Pada video sebelumnya, saya masih banyak menggunakan kata atau kalimat yang ambigu dan informal. Juga mungkin masih ada beberapa teori filsafat yang terlewat saat saya membahas pertanyaan saya, dan mungkin masih ada kesalahan-kesalahan yang lain yang secara tidak sadar saya lakukan. Mungkin sekian dari evaluasi saya. Selanjutnya, saya akan kembali membahas pertanyaan saya di video sebelumnya. Pertanyaan saya adalah, mengapa ada baik dan jahat? Saya akan membahas pertanyaan saya tersebut menggunakan teori kebenaran untuk mencoba menemukan jawaban yang lebih jelas dari pertanyaan saya. Sebelum saya membahas lebih lanjut lagi, di sini saya akan membahas arti dari kata baik dan jahat menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, kata baik. Kata baik menurut KBBI berarti elok, patut, teratur, apik, rapi, tidak ada celahnya, dan sebagainya. Dan kata jahat menurut KBBI berarti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik, yaitu tentang kelakuan, tabiat, atau perbuatan. Kemudian selanjutnya, saya membahas tentang teori kebenaran filsafat. Pada bagian ini, mungkin jarang diketahui banyak orang bahwasanya manusia memiliki tingkatan-tingkatan pengetahuan dalam menangkap suatu hal. Dan pada tingkatan-tingkatan tersebut menunjukkan kebenaran yang berbeda-beda. Jadi, kebenaran dalam pandangan atau perspektif filsafat ilmu adalah kesesuaian atau kesamaan antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Adapun teori kebenaran yang saya maksud adalah teori kebenaran ilmiah dan teori kebenaran non-ilmiah. Teori kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh melalui penelitian, dan kebenaran ilmiah berupa teori kebenaran koherensi, korespondensi, pragmatisme, performatif, positivistik, esensialistik, konstruktivistik, dan religiustik. Sedangkan teori kebenaran non-ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh bukan berdasarkan penalaran logika ilmiah. Dan teori kebenaran non-ilmiah berupa pengetahuan biasa, wahyu, dan mitos. Kembali lagi kepada pertanyaan saya, yaitu mengapa ada baik dan jahat. Di sini saya memilih menggunakan teori kebenaran ilmiah, yaitu pada religiustik, dan teori kebenaran non-ilmiah, yaitu wahyu. Pada teori kebenaran ilmiah, yaitu religiustik atau agama sebagai teori kebenaran. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Manusia dalam mencari dan menemukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban berbagai masalah kepada kitab suci. Kemudian, pada teori kebenaran non-ilmiah, yaitu wahyu. Wahyu di sini memiliki pengertian petunjuk dari Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Nya. Alasan saya memilih teori kebenaran ilmiah, religiustik atau agama sebagai kebenaran, dan teori kebenaran non-ilmiah, wahyu, adalah adanya kaitan dengan bagian pola pikir manusia di tingkat teologis, seperti apa yang saya sebut pada video saya sebelumnya. Adapun theologis thinking sendiri adalah ilmu yang berisi wacana berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualis, dan Tuhan. Dengan demikian, teologis adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu
yang berkaitan dengan keyakinan beragama, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan agama. Jadi, setelah membahas pertanyaan saya dan mengenai beberapa teori kebenaran filsafat, jawaban sementara saya untuk video kali ini adalah alasan mengapa adanya baik dan jahat di muka bumi ini sebagai pengumpulan amal dan dosa untuk pembalasan hari akhir kelak berdasarkan Surah Al-Isra ayat 7. Dan tentunya, kehadiran baik dan jahat di muka bumi tak dapat digubris karena merupakan bagian dari takdir dan rencana Allah akan hari akhir. Mungkin sekian dari video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.